Hari ini saya akan menyampaikan satu firman Tuhan buat kita semua. Judulnya adalah banjir kasih. Saya percaya ini yang akan kita alami. Hati kita dipenuhi dengan kasih-Nya. Bahkan dibanjiri, melimpah, meluap dengan kasih Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan di dalam Yesaya 41 dimulai ayat 17. Orang-orang sengsara dan orang-orang miskin sedang mencari air tetapi tidak ada. Ya, kita harus baca ayat ini dalam konteks setiap orang beda-beda ya. Ditulis di sini orang-orang miskin itu artinya orang-orang yang membutuhkan, sedang mencari air. Setiap orang itu kebutuhannya beda-beda. Mungkin ada di sini yang kebutuhannya saudara bisa tidur nyenyak. Karena Anda susah sekali tidur. Buat orang lain tidur gampang, tapi buat saudara itu perjuangan yang luar biasa. Mungkin ada di tempat ini yang Anda cari adalah kesembuhan. Mungkin ada juga yang Anda cari adalah pasangan hidup. Atau mungkin pekerjaan yang cocok dengan apa yang Anda bayangkan, apa yang Anda rindukan. Ya, mungkin yang Anda cari adalah pemulihan keluarga. Karena terus menerus terjadi prahara di dalam keluarga saudara. Jadi setiap orang itu punya konteks yang berbeda di dalam memahami ayat ini. Ya, coba kita perhatikan. Orang-orang miskin sedang mencari air tetapi tidak ada. Mungkin Anda sudah mencari dan berjuang tapi tidak menemukan. Yang Anda butuhkan mungkin adalah berkat secara keuangan. Tetapi sampai hari ini Anda rasanya belum dapat itu. Terobosannya belum terjadi. Lompatannya belum Anda alami. Promosinya Anda masih stagnan di situ. Ya, karena Yesus tidak ada. Akibatnya apa? Bagian berikut ditulis begini. Lidah mereka kering kehausan. Karena mencari air gak dapat, akhirnya kering kehausan. Ya, berapa banyak orang kering dari damai sejahtera dalam hidupnya. Kering dari sukacita, kering dari berkat, kering dari mujizat, kering dari sukacita. Ya, mencari gak dapat air, akhirnya kering. Hidupnya kering. Itu bagian A dari ayat ini, bicara tentang fakta, realita yang sedang kita alami. Nah, sekarang kita masuk bagian yang B dari ayat ini. Ada perubahan nih. Dimulai dengan kata tetapi. Betul? Jadi ada fakta, terus bagian B-nya tetapi. Anda yang hidupnya sedang kering di bidang, di area apapun itu, saya berdoa mulai saat ini, tetapi terjadi dalam hidup saudara. Oke, karena ini penting ini. Kenyataannya begini, kenyataannya begitu, faktanya begini, faktanya begitu. Begitu babak berikutnya. Tetapi. Ya, tetapi apa? Aku, Tuhan, akan menjawab mereka. Ada orang di tempat ini, doa saudara dijawab oleh Tuhan. Oke, ini sesuatu yang saya percaya sedang terjadi sekarang. Bahkan sebelum Anda keluar dari tempat ini, sementara perkataan ini, firman ini masih disampaikan, akan ada di antara saudara yang akan dapat kabar mujizat sudah terjadi. Terjadi. Ya, sementara pemberitaan firman ini disampaikan, Anda nanti akan menerima kabar mujizat terjadi. Oke. Dan sebagai Allah orang Israel, aku tidak akan meninggalkan mereka. Tahukah saudara, dalam perjuanganmu engkau enggak sendiri. Engkau ngadepin semuanya itu memang rasanya sendiri. Tapi Tuhan ngomong sama saudara, aku tidak meninggalkan engkau. Tuhan tuh membackup saudara. Kita kalau berjuang sendiri, karena yang kita hadapi besar, berat, kadang kita keder ya.
Apalagi kita diperhadapkan dengan sesuatu yang melampaui diri kita. Kita bisa gak kuat. Tapi begitu kita ngerti, yang membackup kita kuat. Yang menyertai kita kuat, seger lagi kita. Mulai hari ini seger lagi saudara. Kuat lagi saudara, mantap lagi hati saudara. Kenapa? Karena Tuhan tidak meninggalkan saudara. Ayat berikutnya, karena Tuhan tidak meninggalkan, apa yang terjadi? Tuhan ngomong gini, aku akan membuat sungai-sungai memancar di atas bukit-bukit yang gundul. Harusnya nggak mungkin di atas bukit-bukit yang gundul. Tapi bukan hanya ada air, tapi sampai dicatat Tuhan membuat sungai-sungai apa? Memancar. Bahkan bukan cuma satu sungai. Sungai-sungai memancar. Akan ada orang di tempat ini pekerjaan saudara yang gundul, yang selama sekian waktu tidak menghasilkan. Tapi hari ini blessing dari Tuhan turun atas pekerjaan itu. Dan Tuhan akan membuat dari pekerjaan yang gundul itu memancar sungai berkatnya melimpah di dalam hidup saudara. Amin, terima itu. Terjadi dalam nama Yesus, terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Yes. Dan membuat mata-mata air membual di tengah dataran. Aku akan membuat padang gurun menjadi telaga dan memancarkan air dari tanah kering. Coba Anda bayangkan padang gurun, bayangin sebentar. Sekarang bayangkan telaga. Mari saya nubuatkan, ada yang di tempat ini hidupnya kayak padang gurun. Kering kerontang. Tapi persis seperti yang baru saja engkau bayangkan, bayanganmu diberkati Tuhan. Jadi kenyataan itu dalam hidup saudara. Boleh katakan amin, kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Bukan cuma itu saja, dari padang gurun jadi apa tadi? Telaga. Berarti dari yang kering kerontang sekarang banyak airnya. Tapi tahukah saudara, Tuhan bisa membuat Anda sampai dalam level bukan banyak airnya, tapi kebanjiran. Mari kita baca Mazmur 29 ayat 10 dan 11. Tuhan bersemayam di atas air bah. Air bah itu apa sih? Banjir besar. Betul enggak? Kalau air bah enggak mungkin banjir kecil. Ini enggak mungkin cuma banjir yang sedikit. Banjir bah, banjir besar itu yang disebut air bah. Dan ditulis di sini, Tuhan bersemayam itu bertahta, berkuasa di atas air bah. Sampai itu aja pembacaan kita. Artinya dia berkuasa bukan cuma membuat padang gurun, ada sungai-sungainya jadi telaga, tapi dia juga berkuasa membuat hidup saudara dan saya sampai kebanjiran. Yang tadinya begitu kering kerontang bukan cuma jadi ada airnya, ada sungainya. Tetapi sampai kebanjiran meluap-luap. Terjadi di dalam kehidupan kita. Dan saya tahu persis apa yang dijanjikan di dalam firman Tuhan ini. Saya ngalami dalam hidup saya. Ada momennya, ada masanya seolah-olah hidup saya kayak padang gurun. Mau berjuang kayak gimana pun, berusaha seperti apapun, mentok semuanya, kering, kerontang, kehausan. Tapi ketika Tuhan sudah bertindak, tadi itu, membuat bukit-bukit yang gundul, jadi apa? Kebanjiran dengan air. Memancarkan sungai-sungai. Itu kayak tiba-tiba saya merasa yang tadinya hidup saya padang gurun, tiba-tiba kayak dipindah ke dunia yang berbeda. Seperti seolah-olah kayak bendungan itu dibuka. Anda bayangin ya, ketika pintu bendungan dibuka, airnya itu akan terjadi dalam hidupmu itu. Itu dialami Petrus, semalaman kerja keras, gak dapat apa-apa loh. Begitu esoknya sama Yesus, disuruh menebarkan jala yang sama, di laut yang sama, pakai perahu yang sama, jurusnya sama. Tapi dicatat, tangkapan besar ikan dia dapatkan. Sampai perahunya penuh. Terus dia harus panggil orang-orang lain. Datang perahu yang kedua temannya penuh. Alkitab mencatat 2 perahu ini
sampai hampir tenggelam. Coba Anda renungkan, perahunya sama, lautnya sama, jurusnya sama, jalannya sama, semuanya sama. Yang tadinya kering kayak padang gurun, bukan hanya jadi telaga, tetapi kebanjiran besar. Ada orang di sini dapat rema dari yang saya perkatakan ini, dan itu akan Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Tuhan akan mengubah kesaksianmu, akan terjadi banjir besar, anugerahnya, sukacitanya, berkatnya, mujizatnya, bahkan secara lebih spesifik. Hari ini saya berdoa hidupmu kebanjiran dengan kasihnya yang ajaib. Oke, berkat bagus, mujizat, haleluya. Tapi lebih dari semuanya itu kasih yang terbesar. Ya, kenapa saya ngomong kasih yang terbesar? Karena kalau saudara tanpa kasih, Anda boleh tidur di kasur yang mahal. Tanpa kasih, Anda boleh tinggal di rumah yang mewah, punya mobil yang keren. Rasanya hidup kayak neraka. Sebaliknya, ada kasih, mungkin kasurmu sederhana, tapi hidupmu feels like heaven. Karena keluarga itu kalau ada kasih kayak surga. Benar apa tidak? Orang itu kalau hidupnya ada kasih, hidupnya kayak surga. Saya berdoa kasihnya akan mendandani, memperindah, mempercantik hidupmu, jiwamu, sehingga engkau merasakan heaven on earth, surga di bumi dengan kasihnya yang ajaib. Boleh katakan amin. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah. Biarlah kasihnya memenuhi hati saudara. Kasihnya membanjiri hati saudara. Mau dipenuhi dengan kasih Tuhan? Ya, mari kita buka hati dan biar kasih itu memenuhi kita. Kita akan melihat dari kisah dua orang perempuan yang awalnya ketika kisah mereka diceritakan dalam Alkitab, mereka itu haus akan kasih, tapi sayangnya ngejarnya kasih dari manusia. Akibatnya kecewa. Terus dikecewakan sampai di satu titik sadar mereka. Tadinya haus ngejar dari manusia. Sekarang mereka berubah. Sekarang berharapnya sama Tuhan. Carinya kasih yang dari Tuhan. Begitu mereka rubah fokusnya, semua berubah. Tiba-tiba hidup mereka disegarkan. Hati mereka disembuhkan, dipulihkan, dibaharui. Dan benar-benar mereka ngerasakan heaven on earth, surga di bumi karena kasih Tuhan yang ajaib. Kita mulai kisah yang pertama, seorang perempuan namanya Lea. Kita baca di kitab Kejadian pasal 29 ayat 30 sampai 34. Yakub menghampiri Rahel juga, malah ia lebih cinta kepada Rahel daripada kepada Lea. Demikianlah ia bekerja pula pada Laban 7 tahun lagi. Singkat cerita, zaman itu ada laki namanya Yakub punya dua istri. Istri pertama namanya Lea, istri yang kedua namanya Rahel. Tapi yang jadi masalah adalah ditulis di sini, Yakub lebih cinta kepada Rahel daripada kepada Lea. Coba saya ajak saudara membayangkan seandainya untuk sesaat kita memposisikan diri kita di posisinya Lea. Jadi istri yang kalah dicintai. Bahkan di ayat berikutnya nanti kalau Anda perhatikan, bukan cuma kurang dicintai, tapi tidak dicintai. Enak gak jadi posisi yang seperti itu? Mungkin Anda susah membayangkan ya posisinya Lea, tapi ibaratnya di keluarga, saudara jadi anak yang kalah dicintai, kurang dicintai. Oleh orang tua, oleh papa, mama saudara. Atau mungkin di tempat kerja Anda jadi salah satu staf di perusahaan di mana Anda bekerja yang tidak diperhatikan. Dibandingkan dengan rekan kerja saudara yang
lain. Atau mungkin di lingkungan, di pergaulan saudara, Anda bukan teman yang difavoritkan. Tapi seolah-olah kayak teman-teman saudara itu kayak menjauhi saudara. Berusaha kalau bisa menghindar, menolak saudara. Digituin enak gak? Itu posisinya Lea. Kurang dicintai. Ya, makanya dia haus akan kasih. Mari kita lihat. Ayat yang ke-31. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya, tetapi Rahel mandul. Lea mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya siapa? Ruben. Semuanya katakan Ruben. Sebab katanya sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Jadi dia punya anak namanya Ruben. Tahu nggak saudara? Ruben itu arti nama Ruben adalah lihat ini anak laki-laki. Itu arti nama Ruben. Dengan kata lain Lea itu mau ngomong sama suaminya. Ini loh aku yang ngasih kamu anak laki-laki bukan Rahel. Aku yang ngasih kamu anak laki-laki. Dia berharap dengan itu suaminya akan cinta sama dia. Tapi ternyata yang terjadi sebaliknya. Lea kecewa. Berapa banyak dari kita ada dalam posisi yang sama. Kita sudah berusaha nyenengin orang tua. Tapi kayaknya gak peduli seberapapun kita berusaha. Orang tua kita kayaknya hatinya lebih condong sama kakak kita. Dan kita kecewa. Kadang-kadang suami pun juga merasa seperti itu loh. Sudah berusaha do the best. Untuk istri, untuk anak-anak, kerja keras, providing yang bisa dilakukan dia lakukan. Tapi seolah-olah tuntutan istri gak pernah cukup. Dan hati kita jadi kecewa, capek banget kita. Kadang-kadang sama di tempat kerja juga kita sudah berusaha melakukan sama teman-teman kita. Bahkan mungkin di gereja kita sudah melakukan ini, melakukan itu. Berharap supaya kita diterima, berharap supaya kita diperhatikan, berharap supaya kita dihargai. Tetapi tidak terjadi dan akibatnya kita kecewa. Tolong dengarkan saya baik-baik. Selama engkau berusaha terus melakukan sesuatu supaya mendapat kasih dari manusia, di satu titik saudara akan kecewa. Itu yang dialami oleh Lea. Lanjutkan lagi. Ayat 33. Mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai, lalu diberikannya pula anak ini kepadaku. Maka ia menamai anak itu, siapa? Simeon. Simeon artinya mendengar. Jadi dia berharap anak yang kedua ini suaminya akan mendengar. Tadinya cuekin dia. Tapi dia berharap dengan aku ngasih anak yang kedua ini, semoga suamiku sekarang perhatian sama aku, dengerin aku. Mungkin itu juga yang kita rindukan di dalam hati kita. Kita ini kepengennya kayak Lea ya. Lea itu gak punya keinginan mulu-mulu loh saudaraku. Dia tidak minta dibeliin ini, dibeliin itu. Dia cuma kepengen jadi istri yang disayang suami, itu aja. Tapi itu pun dia gak dapet. Kadang-kadang kita juga ngerasa gitu. Kita punya kerinduan gak mulu-mulu. Tetapi itu pun juga kita tidak dapat. Kenapa? Karena manusia terbatas. Dan manusia memang seringkali mengecewakan. Lanjutkan pembacaan berikutnya. Ayat 34. Mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini suamiku akan apa? Lebih erat kepadaku. Karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Lewi. Lewi artinya lebih erat, melekat, menempel. Jadi dia kepingin dengan sudah ngasih 3 anak sama suaminya jadi lebih erat, lebih cinta sama dia.
Tapi sekali lagi, kecewa lagi. Saya itu sudah ketemu sama orang-orang yang saya lihat dalam hidupnya dari kecil dikecewakan lagi. Nanti tumbuh dewasa sama orang-orang yang berbeda, hidupnya dikecewakan sampai hatinya jadi pahit. Karena terus ngejar, dia berusaha berjuang begitu rupa, melakukan ini, melakukan itu supaya diterima, supaya dikasih, supaya dihargai. Tapi akhirnya kecewa. Jadi hari ini sadarilah bahwa kalau saudara masih melakukan ini itu hanya untuk mencari haus akan kasih manusia. Akhirnya kita akan kecewa. Itu perempuan pertama. Saya sekarang ajak saudara untuk melihat kisah perempuan kedua yang akan kita bahas hari ini. Yaitu perempuan Samaria yang ketemu sama Yesus di dekat sumur. Kita baca ya, Yohanes 4 ayat 15 sampai 18. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai berapa? 5 suami. Dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Ya, coba Anda renungkan. Waktu Tuhan Yesus ngomongan sama perempuan ini, Anda bisa ngerasain gak? Tidak peduli kondisi perempuan ini. Walaupun mungkin di mata masyarakat ini sudah kawin cerai 5 kali. Bahkan sekarang yang tinggal bersama dengan dia bukan suaminya. Tetapi Yesus tetap mengasihi dia. Yesus tidak memandang rendah dia. Dan Yesus mau mengampuni dosa-dosanya. Yesus mau memulihkan dia. Apapun kondisi saudara hari ini, tidak akan menghentikan. Yesus tetap mengasihi saudara. Yesus mau memulihkan saudara. Yesus mau mengampuni dosa-dosa saudara. Oke? Tapi saya ajak saudara sejenak melihat dari sudut pandang perempuan Samaria ini. Kalau sampai dia kawin cerai 5 kali, itu gak main-main loh. Terus yang tinggal sama dia bukan suaminya, berarti betapa hausnya dia akan kasih dari manusia. Dia coba sama pria ini, dia pikir waktu dia pacaran, mungkin ini orangnya yang bisa memuaskan hati saya. Yang bisa membuat saya bahagia dalam hidup saya. Setelah married, dia kecewa. Terus dia cerai. Tapi kemudian dia berharap ketika ketemu lagi, mungkin pria ini berbeda. Ini gak sama seperti suami saya yang dulu. Pria ini sekarang kayaknya lebih pengertian, lebih baik dan lebih segalanya. Tapi ketika dia sudah menikah, ternyata sama saja. Dia balik lagi kecewa. Jadi dia sudah mencoba seperti tadi. Kalau Lea gak cerai, tetap sama suami yang sama tapi anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Tapi kalau perempuan Samaria nih, suami pertama, suami kedua, sampai kelima, sampai dia trauma bener. Menikah lagi trauma bener. Sekarang pokok tinggal bersama aja. No string attached. Gak ada ikatan apa-apa. Karena mungkin sudah trauma sekali. Karena hidupnya dikecewakan terus. Saya mau ngomong sama saudara sekali lagi. Anda boleh terus mengejar dan berharap sama kasih manusia. Akhirnya sampai di satu titik engkau akan sadar manusia mengecewakan. Tapi puji Tuhannya hari itu perempuan ini berjumpa dengan Yesus. Dan ketika dia berjumpa dengan Yesus, Yesus memberikan air hidup kepadanya. Air hidup itu adalah kasih dari surga. Kasih dari surga itu menyembuhkan setiap luka yang ada dalam hatinya. Memulihkan setiap kekecewaannya. Menyegarkan kembali jiwanya. Membaharui kembali hatinya. Kalau Anda lihat dalam kisah perempuan itu berikutnya.
dia dipulihkan luar biasa. Bahkan bukan cuma itu, Tuhan pakai hidupnya luar biasa. Saya berdoa hari ini momen perjumpaanmu dengan Yesus. Karena ketika engkau jumpa dengan Yesus, hidupmu gak bisa sama lagi. Saya berdoa sementara Anda jumpa Yesus, biarkan hati saudara terbuka. Dan biarkan kasih-Nya menyerbu masuk hati saudara. Biarkan kasih-Nya membebat setiap luka hati saudara. Biarkan kasih-Nya masuk dan memenuhi setiap relung hati saudara. Dan biar kasih-Nya membaharui hatimu, menyembuhkan sempurna. Mulai hari ini kepuasanmu, kenikmatanmu bukan di dalam manusia, tapi hanya dalam Yesus. Hanya kasih Yesus yang memulihkan dan memuaskan hidup saudara. Amin. Jadi mulai hari ini saudara rubah. Jangan berharap sama manusia, tapi berharapnya sama Tuhan. Persis itu juga yang dilakukan oleh Lea. Lea tadi punya anak pertama, kedua, ketiga terus dikecewakan. Tapi begini, sampai di satu titik dia tuh sadar. Aku sudah gak bisa lagi berharap sama suamiku. Aku sudah berusaha yang terbaik dan dia tetap seperti itu. Kadang-kadang dalam keluarga itu kenyataannya. Ada yang kita berusaha dan kemudian keadaan berubah. Tapi ada yang kita mau berusaha sampai kayak gimana pun dan keadaan tidak berubah. Buat Lea dia sudah mau gimana pun kenyataannya Yakub tidak pernah mengasihi dia. Jadi sampai di titik itu dia sadar, aku sudah gak bisa lagi berharap sama suamiku. Jadi ketika dia punya anak yang keempat, kali ini beda. Dia punya anak yang keempat, dia alihkan pengharapannya bukan lagi sama manusia, tapi hanya Tuhan pengharapannya. Hanya Allah pengharapannya. Dia buka hati lebar-lebar, dia larinya sama Tuhan. Mari kita lihat apa yang terjadi ketika Lea melakukan hal itu. Kita baca Kejadian 29 ayatnya yang ke-35. Mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, ini anak keempat ya, sekali ini. Oke, yang kali ini beda sama yang sebelum-sebelumnya. Tapi sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Coba Anda lihat. Anda boleh baca berulang-ulang. Dia sudah gak ngomong tentang suaminya lagi. Suamiku, suamiku, suamiku. Dia sekarang ngomong, yang kali ini, mulai sekarang, aku akan bersyukur kepada Tuhan. Wow, keadaannya belum berubah. Suaminya masih tetap gak sayang sama dia. Tetapi dia ambil keputusan, mulai sekarang aku hanya memandang Yesus. Pengharapanku hanya pada Tuhan. Kali ini aku bersyukur kepada Tuhan. Dahsyat sekali. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Yehuda artinya kali ini aku akan bersyukur sama Tuhan. Oke. Sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Berarti total anaknya berapa? 4. Ya. Tapi sudah tahukah? Dari dia rubah fokusnya sama Tuhan. Anak yang keempat bersyukur sama Tuhan. Anak yang keempat inilah anak yang diberkati Tuhan. Anaknya 4. Dia kan istri pertama. Suaminya punya istri yang lain. Ya total anak suaminya 12. Tapi dari 12 anak yang paling diberkati namanya Yehuda. Yehuda ini muncul dari suku yang besar, suku yang kuat. Terus dalam sejarah bangsa Israel, orang-orang hebatnya bangsa itu dari suku Yehuda. Raja-raja topnya mereka, bahkan mayoritas yang jadi raja adalah dari suku Yehuda. Daud dari suku Yehuda. Termasuk Tuhan Yesus lineage-nya, garis keturunannya dari suku Yehuda. Makanya singa dari suku Yehuda.
Bahkan sampai sekarang kalau saudara ke Israel, orang Israel di zaman kita sekarang disebut apa? Orang Yahudi. Itu mereka boleh dikatakan orang Yehuda. Kenapa? Suku-suku yang lain dihancurkan, dihabisin semuanya. Tetapi Tuhan jaga suku Yehuda ini anak yang ketika lahir disertai dengan ucapan syukur. Dengan puji-pujian. Itu mendatangkan anugerah. Itu mendatangkan kasih karunia Tuhan di dalam kehidupannya. Jadi mulai hari ini berhenti mengejar kasih dari manusia. Berhenti berharap sama manusia. Berharap hanya sama Tuhan. Oke, Anda boleh Tuhan pakai orang tuamu untuk memelihara hidupmu dari kecil sampai dewasa. Tapi selama orang tua saudara masih manusia, yang namanya manusia terbatas. Kalau engkau jadikan orang tuamu sumber pengharapanmu, akan tiba waktunya orang tua saudara mengasihi dan mau menolong saudara pun, tapi tidak bisa. Orang tua saudara Tuhan yang pakai. Tapi sumber pengharapanmu hanya Yesus. Kalau saudara sakit, silahkan ke dokter, silahkan saudara ke rumah sakit. Anda boleh minum obat, tapi jangan jadikan obat saudara itu kayak pengharapan saudara. Obat itu cuma alat. Tapi pastikan hatimu ngomong, Tuhan hanya Engkau pengharapanku. Amin. Haleluya. Bisa jadi saudara bekerja di sebuah perusahaan dan bos saudara yang dipakai Tuhan untuk memberkati hidup saudara. Tapi sadari, bos saudara bukan sumber berkatmu. Dia saluran yang dipakai Tuhan memberkati hidupmu. Tapi sumber cuma satu. Hanya Yesus. Sumber berkat kita. Hanya Yesus. Pengharapan kita. Hati-hati. Jangan jadikan apapun dan siapapun pengharapan dalam hidupmu. Kadang-kadang manusia ya, kita nih saudaraku ya. Kalau Tuhan pakai seseorang untuk nolong kita ngadepi situasi tertentu dan Tuhan pakai orang itu untuk nolong kita, wah kita happy. Yang jadi masalah, manusia ini gak ngelihat Tuhannya, tapi manusia ini ngelihat yang kelihatan. Sesama manusianya. Besok lagi kita punya masalah, ingatnya Tuhan dulu apa orang itu? Seringkali kita lupa Tuhan, kita ingatnya manusia. Kita datangnya minta tolong sama manusia. Tapi kalau Anda lakukan seperti itu terus, Anda nanti akan mengalami kecewa. Tapi kalau saudara buat Yesus jadi sumber pengharapanmu, orang itu tidak mau nolong saudara lagi. Yesus masih punya stok cadangan yang gak habis-habisnya. Dia bisa pakai orang lain lagi. Dia punya 1001 jalan, 1001 cara untuk mendatangkan pertolongannya di dalam hidup saudara. Boleh katakan amin. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Saya masih ingat sekian tahun yang lalu ketika Tuhan utus saya, Pak Obaja ya, melalui Pak Obaja utus saya untuk memulai kembali gereja kita di Jogja ini. Gereja kita di Jakarta ini. Waktu itu gereja kita sudah sempat tutup. Jadi hampir jalan 10 tahun. Tapi gak maju akhirnya tutup. Singkat cerita berhenti beneran. Pak Obaja minta saya ke Jakarta untuk memulai kembali gereja kita ini. Waktu itu saya sudah memimpin gereja kita yang di Jogja dan maju. Jadi saya itu secara manusia berharapnya orang-orang yang bersama saya di Jogja yang pindah ke Jakarta akan ada bersama dengan saya memulai kembali gereja kita di Jakarta. Dan karena saya berasal dari Solo dan gereja kita di Solo juga maju, kuat, saya berharap orang-orang kita yang dari Solo yang di Jakarta juga bersama dengan kita untuk membangun gereja. Manusia punya kecenderungan seperti itu. Tapi jujur saya mau ngomong sama saudara, Tuhan izinkan satu demi satu orang-orang yang saya anggap dekat, orang-orang yang saya harapkan untuk bergandengan tangan bersama-sama membangun gereja kita di Jakarta. Satu demi satu pergi. Ambil keputusan yang berbeda. Saya berusaha deketin, saya berusaha memohon supaya bisa dibantu. Saya berusaha untuk menggapai mereka, tapi tangan saya ditolak oleh mereka. Secara manusia sakit. Tapi itu jadi pelajaran yang penting. Jangan pernah dalam hidup kita berharap sama manusia.
berharap hanya sama Tuhan saja. Anda harus ngerti bahwa dalam hidup kita kalau Tuhan kirimkan orang itu Tuhan kirimkan seringkali untuk sebuah masa atau sebuah alasan. Dan kalau alasan itu sudah tergenapi, tidak ada alasan dia tetap bersama terus. Walaupun ada orang yang Tuhan kirimkan dalam hidup kita itu sepanjang umur kita, sepanjang masa. Tapi tidak semuanya. Ada orang-orang yang Tuhan kirimkan dalam hidup kita hanya untuk satu masa. Kalau sudah selesai ya sudah. Kita harus belajar berlapang dada, berjiwa besar. Let them go. Biarkan mereka pergi. Mungkin mereka juga punya pilihan sendiri, hidup mereka sendiri. Anda kalau sudah waktunya mereka pergi, Anda mau memohon-mohon seperti apapun saya sudah lakukan. Tetap ditinggal saudara. Mau kita sudah deket kayak apa dulu, kita punya sejarah panjang, pertemanan seperti apa, enggak dianggap, enggak direken. Itu kita akan dengan mudah dipotong. Let them go. Enggak usah mengemis-ngemis, enggak usah memohon-mohon. Ngomong sama seperti Lea. Sekali ini, mulai sekarang, aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itu yang saya lakukan. Saya ngomong Tuhan, mungkin manusia mengecewakan, tapi aku tahu Engkau tidak pernah mengecewakan. Pengharapanku hanya sama Tuhan. Dan ketika saya lakukan itu, benar memang manusia pergi meninggalkan saya. Saya mohon, saya berusaha gimana tetap ditinggalin. Si A pergi, si B pergi, si C pergi. Tapi karena kita menaruh pengharapan sama Tuhan, sekarang Tuhan ganti, kirimkan si D, si E, F, G, H, I, J, K, L. Orang-orang yang lebih baik, orang-orang yang lebih cocok, orang-orang yang sehati, orang-orang yang bersama dengan kita berjuang bersama-sama. Dan bersama dengan mereka kita dibawa Tuhan mengalami penggenapan rencana Tuhan. Kita dibawa mengalami sukacita yang berlimpah-limpah. From glory to glory. Mengalami kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Jadi dalam hidup saya belajar. Kalau ada satu orang yang dipakai Tuhan untuk menolong saya akan berterima kasih dan berusaha gimana membalas budi mereka. Tapi tidak pernah menaruh harapan sama manusia. Harapan hanya sama Yesus.